أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif fi kitabihi al-ilmun nafi' wa huwa ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wa ilmu bi kayfiyati ta'abudi lahu wa ta'addubi baina yadayhi. Hadratil kiram, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada malam ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah bermacam-macam nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menjalankan sebagian kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang saat ini kita lakukan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam menjalankannya, dan juga bersama-sama kita duduk di majelis ilmu ini untuk menambah pengetahuan kita, menambah keilmuan kita. Karena dengan ilmu, iman kita akan bertambah. Tanpa ilmu, manusia tidak akan bertambah keimanannya. Bahkan terkadang manusia lepas keimanan di dalam dirinya karena tidak didasari dengan ilmu. Dengan ilmu, manusia akan semakin bertakwa kepada Allah. Manusia akan semakin takut kepada Allah. Tanpa ilmu, manusia tidak akan bisa takwa kepada Allah. Terkadang rasa takut kepada Allah hilang dalam dirinya, sehingga dia di dalam menjalani kehidupannya bukan semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin jauh. Bahkan terkadang lalai menjalankan sebuah kekhilafan, kesalahan, kemaksiatan. Dengan ilmu, hidup orang akan terarah. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat. Insya Allah, dengan kita mempelajari ilmu, harapannya adalah keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin bertambah, dan juga apa yang kita tuju di dalam menjalankan kehidupan ini selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari dan dibekali dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat.
ilmu yang barokah. Bagaimana sih ilmu yang manfaat itu? Salah satu mu'alif mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya ilmu yang manfaat itu adalah al-ilmu nafi', wal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi. Yang disebut ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengetahui adanya Allah dengan sifat-sifatnya Allah, dengan nama-namanya Allah. Seperti kita ketahui nama-nama Allah yang baik seperti ada di Asmaul Husna. Huwallah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu adalah nama-nama Allah yang baik. Artinya bahwa Ar-Rahman zat Allah yang maha pengasih. Kita ketahui kasih sayang Allah itu luas kepada setiap hambanya. Jangankan hambanya ini yang imannya kuat, takwanya bertambah, amal solehnya banyak, amal ibadahnya tidak ditinggalkan. Sekalipun hambanya ini jauh dari Allah, lalai dari Allah, lupa dari Allah, akan tetapi rasa kasih sayang Allah akan selalu diberikan kepada hambanya semasa hidup di alam dunia. Ini menunjukkan Allah itu Maha Rahman. Kalau Allah itu tidak mempunyai Maha Rahman, tentu hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah, yang banyak maksiat dari Allah, mungkin sudah diambil kenikmatannya, bahkan umurnya. Ketika kita mengetahui dengan hal demikian bahwa Allah itu mempunyai rasa kasih sayang sebagaimana sama dengan namanya Ar-Rahman, berarti itu adalah termasuk salah satu ilmu yang manfaat. Mengetahui sifat-sifat Allah wa asma'ihi, dan mengetahui nama-nama yang baik daripada sebagian nama-nama Allah. Wal ilmu bi kaifiyati ta'abudilahu, dan menurut satu pendapat ulama yang dinamakan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengetahui tata cara beribadah kepada Allah. Seperti kita mempelajari tata cara berwudu, tata cara sholat, tata cara berpuasa, tata cara melakukan ibadah haji, ataupun tata cara sebagian ibadah kepada Allah, itu adalah ilmu yang disebut ilmu manfaat. Ilmu yang mengetahui tata cara ibadah kepada Allah. Karena di dalam kita beribadah kepada Allah secara ibadah mahdoh itu sudah diatur, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam maqalah para ulama, bagaimana cara-cara kita ibadah yang baik kepada Allah. Bahkan sampai diatur adab-adab ibadah kita kepada Allah. Ketika kita mempelajari ilmu-ilmu demikian, itulah ilmu yang disebut ilmu yang manfaat. Karena ilmu itu banyak. Akan tetapi ketika ilmu itu bukan mengetahui bagaimana kita cara ibadah kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang disebut ilmu manfaat. Karena ketika kita mengetahui ilmu bagaimana cara kita ibadah kepada Allah, dengan tahu caranya, cara yang baik, adab yang baik bagaimana kita ibadah kepada Allah, maka akan semakin dekat ibadah itu dengan kekhusyuan kepada Allah. Secara lahiriahnya kita ibadah kepada Allah sudah diatur secara tata cara dan prakteknya. Secara ibadah qalbiyahnya pun itu bagaimana cara kita supaya ibadah itu semakin dekat, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semakin menggali ilmu-ilmu demikian, itulah ilmu yang disebut ilmu manfaat. Wa ta'addubu baina yadaihi, dan ilmu yang
mengatur tata cara ada yang baik di hadapan Allah. Artinya ketika kita semakin mempelajari ilmu-ilmu, bagaimana ilmu itu nantinya bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah. Secara lahiriah kita, badan kita menjalankan ibadah seperti sholat. Hati kita pun diperintahkan untuk khusyuk. Ketika kita menjalankan ibadah, maka hati kita juga benar-benar ingat menghadap Allah. Akal pikiran kita pun yang diingat bukan urusan dunia, tetapi cukup yang diingat, yang dipikirkan hanya Allah. Maka ketika kita menjalankan ibadah, badan kita menjalankan ibadah seperti sholat, hati kita juga berusaha untuk khusyuk, pikiran kita juga dibuang dari pemikiran urusan-urusan dunia, sehingga kita beribadah menghadap Allah. Cukup yang diingat satu adalah Allah. Dan ketika itu kita lakukan, kemudian di dalam keseharian kita semakin dekat diri kita kepada Allah, itu adalah benar-benar ilmu yang manfaat. Akan tetapi ketika kita mempelajari ilmu, yang kita pelajari itu bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, justru sebaliknya, kita semakin banyak pengetahuan, bertambah keilmuan, tetapi justru semakin jauh kepada Allah. Itu bukan yang disebut ilmu manfaat. Karena di dunia ini banyak orang itu pintar, pengetahuannya luas, tapi belum tentu dia bisa semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh kepada Allah. Maka nanti dia akan merasakan ketika dia semakin jauh daripada Allah, akan menemukan suatu kebingungan, suatu kesusahan. Karena yang diingat bukan Allah, Allah yang maha kuasa menguasai segala sesuatu. Akan tetapi yang selalu berada di dalam akal pikirannya itu adalah selalu dunia dan urusan dunia. Bahkan semakin memikirkan urusan dunia, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika kita semakin bertambah keilmuan kita, harapannya kita selalu berada di dalam hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita selalu diberikan oleh Allah petunjuk, hidayah, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih hakikat ihdinas siratal mustaqim? Hakikat ihdinas siratal mustaqim, hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus itu adalah salah satu hamba Allah yang badannya selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Sholat ia jalankan, lisan tidak keluar dari bibirnya selain zikir dan bacaan Quran. Yang didengar dari telinganya tidak mau mendengarkan sesuatu perkataan yang tidak baik. Tangannya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Langkahnya tidak mau melangkahkan suatu jalan yang dibenci oleh Allah. Hatinya tidak pernah mempunyai niat yang buruk terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Tidak punya perasaan prasangka buruk terhadap Allah. Selalu mempunyai husnudzon. Hatinya semakin dekat kepada Allah. Jangankan badannya sedang melakukan amal ibadah, di dalam melakukan keseharian pun hatinya yang diingat tidak lain adalah semata-mata mengingat Allah. Maka yang demikian ini adalah hakikat hamba-hamba Allah yang mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi lamun umpama badan kita ini selalu ngelampahi pegawean sing bagus, atine ngegruneke boten wenten sing digrunekaken selain Allah. Pikiranane boten mikir sing ala-ala, boten mikir sing boro bagus,
tapi sing dipikiraken pripun carane kita iki semakin hari semakin baik, semakin hari semakin wenten ning dedalan Allah. Pripun carane urip iki ada sampai sing maune kita urip oleh hidayah saking Gusti Allah, tetapi di akhir justru terkadang jauh daripada Allah. Pikirannya selalu meromo baik. Iki arane sejatine wong sing bener-bener oleh hidayah jalan petunjuk yang lurus dari Allah. Lamun sementara kita urip ngejalani ke salat mesolat iya, ngaji mengaji lagi keset me iya, tapi terkadang amal perbuatanane ana sing ngelimpang. Kadang kita ngerokaken ngaji, sebagian ning kuno di luar pengajian mah badane nglakokaken perbuatan sing dilarang ning Allah. Iki sejatine uang durung bener-bener oleh ihdinas shiratal mustaqim. Wong sing bener-bener uang sing petunjuk oleh dalan sing lurus kok badannya bener-bener ngelampai amal ibadah, ketika ingin menjalankan suatu amal buruk ora gelem badannya. Hatine bertentangan. Pikirannya ning kono kok ora pengen, bahkan duwe pikiran premen carane bisa ngadoi amal-amal perbuatan sing dibenci ning Gusti Allah. Lamun uang wis bener-bener makene, iki arane wong sing sejatine bener-bener wong sing ihdinas shiratal mustaqim. Wong sing bener-bener oleh petunjuk jalan sing lurus. Maka sungguh kenikmatan sing paling gede ketika manusia iku bener-bener oleh hidayah petunjuk jalan sing lurus. Karena apa? Yang kita cari dalam hidup itu bukan karomah, bukan kemuliaan. Karena hakikat kemuliaan tidak akan bisa diraih oleh seseorang tanpa menjalankan suatu keistiqomahan. Lamun kita umpama ngejalanakan ibadah sholat, mau bakal oleh kemuliaan saking amal ibadah sholat, lamun sholatnya orang dijalanakan karo istiqomah. Sedina kian sholat, sedina orang. Minggu kian nayan sholat, minggu arab orang. Iku arane orang istiqomah. Maka ketika kita menjalankan suatu amal ibadah apapun, lamun durung istiqomah, mau bakal kita oleh kemuliaan daripada amal ibadah kita.